Tanggal 4 Juli tahun 1945. Kita hampir pasti akan menemukan mereka jika kita kembali ke jalanan Hebron sebentar. Pergilah berpasang-pasangan mencari mereka di jalan-jalan setapak gunung. Dari sini ke kolam-kolam Salomo dan dari sana ke Bet Zur. Kami akan mengikutimu. Ini adalah daerah tempat mereka menggembala, kata Tuhan kepada ke-12, dan aku mengerti bahwa ia sedang membicarakan para gembala. Para rasul bersiap untuk pergi, masing-masing bersama teman favoritnya, dan hanya pasangan tak terpisahkan Yohanes dan Andreas yang tidak bersama-sama sebab mereka berdua pergi kepada Iskariot dengan berkata, "Aku pergi bersamamu." Dan Yudas menjawab, "Ya, ayo, Andreas." "Lebih baik begitu, Yohanes. Kau dan aku sudah mengenal para gembala. Jadi lebih baik jika kau pergi bersama seorang lain. Jadi, ayo bersamaku, bocah," kata Petrus meninggalkan Yakobus Zebedes, yang tanpa protes pergi bersama Thomas, sementara Zelot menggabungkan diri dengan Yudas Tades. Yakobus Alfeus pergi bersama Matius, dan dua sahabat yang tak terpisahkan Filipus dan Bartolomeus tetap bersama. Si bocah tetap bersama Yesus dan para Maria. Jalanan teduh dan nyaman terhampar di antara pegunungan yang sepenuhnya hijau berselimutkan hutan-hutan dan padang-padang rumput. Mereka bertemu rombongan yang sedang menuju padang-padang penggembalaan dalam terang samar fajar. Mendengar suara lonceng-lonceng ternak, Yesus berhenti berbicara dan memandang berkeliling. Ia lalu bertanya pada para gembala apakah Elia, si gembala Betlehem, ada di daerah itu. Aku mengerti bahwa sekarang Elia disebut si orang Betlehem. Bahkan meski para gembala lain berasal dari Betlehem, dia karena suatu alasan atau karena olok-olok disebut si orang Betlehem. Tetapi tak seorang pun tahu di mana dia berada. Mereka menjawab dengan menghentikan kawanan mereka dan berhenti memainkan seruling desa mereka. Hampir setiap pemuda punya satu dari seruling-seruling bambu kuno itu, yang membuat Marjiam melonjak-lonjak kegirangan, hingga seorang tua yang baik memberikan seruling milik keponakannya dengan berkata, dia akan membuat yang lain untuknya sendiri, dan Marjiam pergi dengan gembira dengan alat musik itu diselempangkan pada punggungnya, bahkan meski dia tidak tahu bagaimana memainkannya, setidaknya untuk sementara itu. "Aku sungguh ingin bertemu mereka," seru Maria. "Kita pasti akan menemukan mereka. Pada musim ini mereka selalu ada dekat Hebron." Si bocah tertarik pada para gembala itu yang melihat kanak-kanak Yesus, dan dia mengajukan banyak pertanyaan pada Maria dan ia menjawab semuanya dengan sabar dan lemah lembut. "Tetapi kenapa orang-orang itu menghukum mereka? Mereka tidak melakukan suatu pun selain dari yang baik," tanya si bocah sesudah mendengarkan kisah kemalangan mereka. Sebab sangat sering manusia melakukan kesalahan-kesalahan, dengan menuduh orang-orang tak bersalah melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang sesungguhnya dilakukan oleh orang lain. Tetapi sebab mereka baik dan mengampuni, Yesus sangat mengasihi mereka. Kita harus selalu dapat mengampuni. Tetapi semua anak-anak yang dibantai, bagaimana mereka dapat telah mengampuni Herodes? Mereka adalah para martir kecil, Marjiam, dan martir adalah seorang kudus. Mereka tidak hanya mengampuni para pembantai mereka, melainkan juga mengasihi para pembantai mereka, sebab orang-orang itu membukakan surga bagi mereka. Tetapi apakah mereka di surga? Tidak, sekarang belum. Tetapi mereka ada di limbo di mana mereka menjadi sukacita bagi para patriark dan orang-orang benar. Kenapa? Sebab ketika mereka tiba dengan jiwa mereka merah oleh darah, mereka berkata, "Inilah kami adalah bentara-bentara Kristus Sang Juru Selamat. Bersukacitalah, kamu yang menanti, sebab ia sudah di dunia." Dan semua orang mengasihi mereka sebab mereka adalah para pembawa kabar gembira ini. Ayahku mengatakan padaku bahwa juga sabda Yesus adalah kabar gembira. Jadi, ketika ayahku pergi ke limbo sesudah mengulanginya di dunia, dan aku juga pergi ke sana, akankah kami dikasihi juga? Kau tidak akan pergi ke limbo, kecilku sayang. Kenapa? Sebab Yesus akan sudah kembali ke surga dan akan sudah membukanya, dan semua orang baik akan pergi langsung ke surga ketika mereka mati. Aku akan menjadi baik, aku janji.
Dan Simon anak Yohanes, dia juga. Sebab aku tidak ingin menjadi seorang anak yatim piatu untuk kedua kalinya. Dia akan ada di sana juga, kau dapat pastikan itu. Tetapi tidak ada yatim piatu di surga. Kita punya Allah, dan Allah adalah segalanya. Kita juga bukan yatim piatu di sini, sebab Bapa selalu bersama kita. Tetapi Yesus dalam doa yang indah itu, yang engkau ajarkan kepadaku pada waktu siang dan ibuku pada waktu malam, mengatakan, Bapa kami yang ada di surga. Kita masih belum di surga. Karenanya, bagaimana kita dapat bersamanya? Sebab Allah ada di mana-mana, nak. Ia menjaga bayi yang dilahirkan dan orang lanjut usia yang diambang ajal. Anak yang dilahirkan pada saat ini, di tempat yang paling jauh di dunia, memiliki kasih dan mata Allah bersamanya dan akan memilikinya hingga dia mati. Bahkan meski dia sejahat Doras, ya, tetapi dapatkah Allah, yang begitu baik, mengasihi Doras yang begitu jahat dan membuat bapa tuaku menangis? Dia memandang padanya dengan jijik dan sedih. Tetapi jika dia bertobat, ia akan mengatakan padanya apa yang dikatakan bapa dalam perumpamaan kepada anaknya yang bertobat. Kau sepatutnya berdoa agar dia mau bertobat dan, oh, tidak, Bunda, aku akan berdoa supaya dia mati, kata si bocah serta-merta. Meski perkataannya tidak terlalu, seperti malaikat, kespontanannya begitu tulus hingga tak seorang pun dapat menahan tawa. Maria lalu kembali ke keseriusan manisnya sebagai seorang guru. Tidak, sayangku. Kau jangan lakukan itu pada seorang pendosa.